Bab 1426, Teknik Kegelapan Hebat. Pada saat ini, Gary ditelan oleh kekuatan yang tidak menyenangkan dan membusuk, dan dia bukan lagi manusia. Aku akan memakanmu. Gary menunjukkan senyuman serakah dan ganas. Guntur langit keempat akhirnya turun dengan sensasi di kegelapan. Pukul jiwa Aiden. Serangan guntur ini juga sombong dan kuat, menghancurkan jiwa Aiden hingga berkeping-keping. Aiden mengerutkan kening dan menemukan bahwa guntur tingkat keempat sepertinya tidak menghilang. Aiden terkejut oleh guntur yang terus-menerus jatuh dari langit. Apakah ini guntur berkelanjutan tingkat keempat? Dia tersambar petir dan tidak bisa berdiri. Ada darah di sudut mulutnya, dan tubuh abadi guntur Su Tiantian sepertinya tidak berpengaruh pada guntur tingkat keempat. Guntur di langit anehnya sangat kuat, seolah-olah telah disalin dan ditempel. Meskipun kuat dan menakutkan, mampu menghancurkan segala sesuatu dan menjungkir-balikkan bintang, ia tidak memiliki spiritualitas yang dimiliki oleh guntur. Mungkinkah hanya ada satu guntur langit, dan itu berulang karena adanya formasi di sini? Aiden menebak dan sepertinya memikirkan sesuatu. Guntur tingkat keempat. Itu disertai dengan kegelapan yang tidak pernah berakhir sejak awal. Mungkinkah itu adalah kekuatan dalam kegelapan ini? Dia ingin melawan, tapi entah kenapa, seluruh tubuhnya tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Sepertinya kekuatannya ditelan oleh kegelapan sedikit demi sedikit. Sial, kamu bisa mencuri kekuatanku. Kamu sedang mencari kematian. Aiden dapat merasakan bahwa ini bukan hanya kegelapan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Jika dia tidak dapat menemukan petunjuk, dia hanya dapat secara pasif menahan guntur itu lagi dan lagi. Siapa yang sanggup menanggung ini? Guntur hari ini membuat Aiden sangat besar kepala. Di luar bintang berdebu, banyak orang yang memperhatikan guntur ini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan guntur langit. Guntur itu terus berjatuhan satu demi satu. Saya khawatir ada lusinan guntur langit tadi, tapi guntur pembawa bencana ini masih belum ada niat untuk berhenti. Bagus sekali, teknik kegelapan. Li Jiuxuan menyipitkan matanya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Tian Lei ini sejak awal, dan sekarang gagasan ini menjadi semakin pasti. Teknik kegelapan besar juga merupakan situasi yang lebih menyusahkan ketika menderita karena guntur. Derajat dan kekuatannya lebih besar daripada 100 hantu yang membawa peti mati. Kegelapan adalah keberadaan yang tabu dan tidak menyenangkan. Teknik kegelapan besar dapat menyerap kultivasi manusia dan mengembalikannya dalam bentuk lain. Seperti guntur yang terus-menerus ini. Kecuali yang jatuh untuk pertama kalinya, semuanya adalah guntur langit yang disalin oleh teknik kegelapan besar, atau orang tersebut akan menghabiskan seluruh kultivasinya dan mati. Entah orang ini akan dipukuli sampai mati oleh umpan balik. Seperti yang dialami Aiden, meskipun dia adalah tubuh abadi dari guntur langit, mustahil untuk menerima begitu banyak serangan dari guntur langit dalam waktu singkat. Selain itu, diperlukan kultivasi untuk mengoperasikan tubuh abadi guntur surgawi. Semakin lama kita menunda saat ini, semakin buruk situasinya. Ini bukan hal yang baik. Lei Xiao menyipitkan matanya. Ketidaknyamanan tabu yang digambarkan oleh guntur langit ini lebih merepotkan daripada membawa peti mati ratusan hantu. Saya harap pemuda ini bisa melewatinya dengan lancar. Kegelapan besar. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini yang mengarah langsung ke surga dalam kesengsaraan guntur surgawi? Tercatat dalam buku-buku kuno yang terfragmentasi bahwa teknik gelap hebat dan teknik cahaya hebat adalah dua teknik yang sangat yin dan yang dari zaman kuno, teknik yang paling benar dan murni. Yang satu mirip dengan tabu, dan tampaknya merupakan nenek moyang pertama yang tabu dan tidak diketahui, teknik kegelapan hebat. Ia mencakup seluruh kegelapan di dunia dan mengandung energi yang tak ada habisnya. Ada hukum gelap yang dapat menelan teknik budidaya manusia. Metode operasinya mirip dengan kekuatan pinjaman di Tai Chi, menggerakkan 1000 pound dalam 4 atau 2. Aiden berdiri diam dalam kegelapan. Kekuatan guntur langit membuat Aiden sedikit tidak mampu menahannya, kekuatan guntur langit berasal dari kekuatannya sendiri. Darah sudah mengalir keluar dari tubuh Aiden. Sebelum lukanya pulih, ada petir lagi. Tubuh abadi guntur surgawi ini tidak terlalu efektif. Meskipun guntur surgawi tidak akan menghancurkan jiwa Aiden, luka nyata dari jiwa ini memang tak tertahankan. Aiden tidak hanya sedikit cemas, bahkan 3 orang di luar Chen Weixing juga sangat cemas. Di sisi lain Laut Dewa Iblis, cahaya iblis merah bercampur dengan energi hitam dan menyatu dengan cahaya Buddha Pudu, membentuk pemandangan indah dan aneh yang menyapu separuh langit. Di dekat partikel debu, kegelapan tak terbatas meluas keluar tanpa batas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan banyak galaksi di dekatnya juga dipenuhi kegelapan besar. Orang-orang di sistem tersebut mulai panik. Kenapa gelap sekali? Di siang hari bolong sudah sangat gelap. Apakah gerhana Tengu akan terjadi lagi? Gerhana bulan Tengu adalah legenda yang terjadi di bumi purba. Tengu adalah gunung Dewa Erlang. Kemudian, ketika Dewa Erlang jatuh, Tengu memasuki jurang Changlan karena alasan yang tidak diketahui, dan akhirnya ditelan oleh pembusukan dan hal yang tidak menyenangkan. Di masa lalu, setiap 100 tahun, binatang buas Tengu akan menelan langit dan menghalangi matahari,
satu persatu, selama 1 tahun, itu sudah cukup untuk membuat kehidupan rakyat biasa sengsara. Kemudian, Tengu bergabung dengan beberapa makhluk abadi, lusinan makhluk abadi sejati, ratusan kekuatan besar, dan ribuan dan ratusan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, yang bekerja sama untuk menciptakan formasi raksasa. 9 Ricai menyegel Tengu sepenuhnya. Teknik cahaya hebat yang dilewatkan Siulian di zaman kuno juga digali, dan akhirnya kegelapan tak berujung terhapuskan. Jika Tengu membuka segelnya, bagaimana jika dia membalas dendam pada kita? Wilayah bintang Changlan telah ada selama puluhan juta tahun, dan telah mengalami perubahan kehidupan dan perubahan di dunia. Bahkan jika Tengu menyapu bersih, kita masih punya cara untuk menekannya. Ribuan praktisi telah bekerja sama untuk menemukan teknik dan formasi cahaya hebat yang digunakan untuk menundukkan Tengu. Fenomena Tengu memakan matahari ini akan segera hancur. Ada perbedaan pendapat, dan tidak ada yang tahu dari mana datangnya Hei yang dianeksasi. Manusia ketakutan, keadaan berubah drastis, galaksi yang ditelan kegelapan muncul gelombang yang menghempas ke langit, bumi berguncang, gunung dan sungai pecah, serta terjadi fenomena petir dan guntur. Rasa penindasan yang setara dengan alam kekuatan besar, tiba-tiba meremukkan seluruh makhluk hidup di galaksi lemah. Tingkat keempat kesengsaraan guntur surgawi Aiden seperti kesengsaraan guntur surgawi di seluruh wilayah bintang Changlan. Bintang berdebu, dalam kekacauan dan kegelapan. Sial, memukul diriku sendiri dengan kekuatanku sendiri, metode bunuh diri ini, apakah ini benar-benar pekerjaan guntur? Bagaimanapun, pemandangan di mana tubuh Buddha teratai emas mengalami 33 guntur surgawi benar-benar berbeda dari pemandangan dewa ini. Aiden memiliki keraguan di dalam hatinya, apakah guntur ini benar-benar sebuah kesengsaraan? Guntur langit kedua, guntur langit ketiga, dan bahkan guntur langit keempat semuanya sangat aneh, menyimpang dari pengalaman praktisi biasa. Bahkan Master Abadi Haosan di kehidupan sebelumnya tidak pernah mengalami guntur yang aneh seperti itu. Tentu saja kita tahu apa itu petir, dan kita masih perlu mempertimbangkannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah selamat dari bencana ini. Waktu berlalu sangat cepat, sehingga setiap menit dan setiap detik pertimbangan atau bahkan keraguan bisa langsung membunuh nyawa Aiden di detik berikutnya. Mantra kegelapan yang luar biasa yang mengandung beberapa hukum gelap dan hukum waktu. Bab 1427, lebih baik hancur berkeping-keping daripada hancur. Aiden memusatkan energinya dan bisa merasakan sepertinya ada kekuatan khusus dan kuat yang melonjak dalam kegelapan tak berujung. Kekuatan ini berasal dari kegelapan, dapat menelan langit, menghalangi matahari, dan mengguncang seluruh galaksi dan alam semesta. Sumber fundamental dari seni gelap yang hebat ini berasal dari jalan surga, sama seperti seni cahaya yang hebat. Basis budidaya Aiden terkuras semakin cepat. Dia merasa bahwa kekuatan Taiyin benar-benar dibatasi. Dia perlahan turun dari jiwa baru lahir tingkat surga ke tahap jiwa baru lahir awal. Meskipun angka gelap besar sangat kuat, ia juga memiliki keterbatasan. Jika saya adalah orang yang tidak memiliki kultivasi, tidak mungkin dia menyerap kekuatan spiritual dan kultivasi saya menjadi guntur dan terus menyerang berulang kali. Konyol ide muncul dari benak Aiden. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menyerahkan seluruh kultivasi dan keterampilannya? Saat ini, dia tidak tahu seperti apa situasi di luar bintang berdebu itu. Meskipun Wang Kuan Huang pergi bersama banyak orang, gerakan Aiden dalam mengatasi kesengsaraan dapat dikatakan mengguncang seluruh wilayah bintang Changlan. HMPH, biarpun anak ini punya kesempatan dan keberuntungan, dia tetap tidak akan mampu menahan mantra kegelapan yang hebat ini. Orang-orang kuat dari keluarga kerajaan menanggapinya satu demi satu. Ya, bocah pemberani itu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi langit. Sayang sekali mati dalam guntur langit kali ini. Tapi kenapa ada mantra tingkat tinggi seperti kegelapan besar di guntur ini? Bencana guntur bintang berdebu telah mempengaruhi seluruh wilayah bintang Changlan. Kegelapan telah memenuhi separuh wilayah bintang. Jika tidak diatasi, mungkin seperti Tengu memakan matahari. Kalau soal Tengu Eclipse dan Tengu Eclipse, tidak ada yang terlihat bagus. Bagaimanapun, ini seperti kegelapan dahsyat yang telah ada sejak lama. Keheningan dan kematian merembes kemana-mana di alam semesta. Itu hanya badai petir, dan tidak akan menimbulkan fenomena seperti Tengu memakan matahari. Kegelapan besar ini disebabkan oleh guntur. Selama orang yang berada di dalam guntur meninggal karena kesengsaraan, dedaunan kegelapan besar ini akan hilang secara alami. Wang Kuan Huang tidak percaya bahwa Aiden, seorang penguasa jiwa yang baru lahir, dapat selamat dari bencana petir ini. Chen Wei Xing, Aiden mengumpulkan semua kultivasinya di telapak tangannya dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tahu bahwa meskipun ide ini konyol, sejauh ini tidak ada cara yang lebih baik untuk selamat dari bencana ini. Ini hanya soal mencobanya, atau kita harus memulai dari awal lagi. Aiden bergegas keluar untuk mengambilnya dan meletakkannya. Seandainya saya tahu, bagi para kultivator, kultivasi adalah kehidupan kedua mereka. Jika Anda menghancurkan kultivasi Anda akan menghancurkan hidup Anda. Apa bedanya? Cahaya putih tiba-tiba muncul, dan cahaya menyilaukan langsung mengenai dantian Aiden.
Rasa sakit yang menusuk dan hancurnya ramuan palsu di dantiannya membuat Aiden tidak mampu bertahan dan berlutut di tanah dengan satu kaki. Dia mengertakkan gigi dan tertawa keras. Aku, Aiden, berlutut di jalan surga untuk menghormati, bukan untuk menyerah. Setelah sekian lama, ketika jiwa yang baru lahir berubah menjadi dewa, aku, Aiden, tidak pernah takut dari kesengsaraan Guntur. Begitu dia selesai berbicara dan semua kultivasinya hilang, pusat gravitasi Aiden tidak stabil dan dia hampir jatuh. Dia melihat kegelapan di langit perlahan surut. Guntur tingkat keempat berlalu, guntur tingkat kelima turun. Guntur tingkat kelima turun. Pada saat itu, angin bertiup dan awan bergerak, membentuk pusaran air besar di bawah langit hujan, dengan Guntur berputar-putar di dalamnya. Kesengsaraan Guntur tampaknya menjadi normal hari ini. Aiden menutupi dantiannya dengan tangan kanannya dan senyuman di wajahnya menjadi semakin gila. Kegelapan memudar, dan orang-orang di luar bintang berdebu itu akhirnya menghela nafas lega. Gerhana matahari tengu yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Anak ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan budidayanya sendiri. Li Jiuxuan merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh hancurnya ramuan palsu Yuanying, dan mau tak mau dia sedikit terkejut di matanya. Bukan hanya Li Jiu. Kehilangan budidaya sama saja dengan menyerahkan nyawa dan menjadi sepotong ikan untuk disembelih orang lain. Teknik kegelapan hebat memang merepotkan, tapi metode menghentikan kemunduran seseorang, anak laki-laki itu masih memiliki lebih dari 20 guntur yang harus ditanggung. Bagaimana tubuh Fana dapat menahannya? Pemuda ini benar-benar bisa mengambil dan meletakkannya. Huo Lai dan Lei Xiao pergi ke Chen Weixing pada saat yang sama, bersiap menyelamatkan pemuda ini dari bencana. Li Jiuxuan terbang dengan pedangnya dan mengikuti. Keluarga kerajaan. Hahaha, Aiden, aku akhirnya menunggu hari ini. Karena itu, Wang Quanhuang memimpin sekelompok orang ke Chen Weixing. Di luar bintang-bintang berdebu, guntur bergemuruh, monster melolong, mengguncang langit. Aiden membungkuk dan berdiri. Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan dengan menghilangkan kultivasiku seperti ini? Saya dapat menahan Guntur dari kesengsaraan jiwa yang baru lahir ini. Arogansi datang dari hati Aiden dan tidak bergantung pada kekuatannya saat ini. Meskipun monster itu muncul dan bergerak menuju Aiden, ia tidak menggerakkan Aiden sedikitpun, melainkan mengepung Aiden. Guntur kelima menghantam punggung Aiden tanpa ampun. Aiden bergidik, daging dan darahnya kabur, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ada semburan guntur, dan kemudian beberapa lagi jatuh. Aiden mengepalkan tangannya dan berteriak ke langit. Rasa sakit di tubuh dan jiwanya semakin parah, dan inderanya menjadi lebih sensitif. Hanya raungan yang bisa mengungkapkan keberanian Guntur. Subai. Aura yang kuat menyapu. Dengan arogansi seorang kultivator abadi Wang Quanhuang dan yang lainnya memandang Aiden di udara dengan Guntur di langit. Hahaha, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini. Bagaimana rasanya kehilangan kultivasi Anda? Sekarang saya bisa memutuskan hidup atau mati Anda hanya dengan satu jari. Begitu Wang Quanhuang mengangkat tangannya, Aiden tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Perasaan tercekik dan kematian memenuhi sekeliling Aiden sedikit demi sedikit. Pada saat ini, petir menghantam topi Tianling Aiden, seluruh tubuh menjadi sengsara di bawah lampu listrik. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ahem, Aiden terbatuk lemah. Guntur Tianling Gai sepertinya telah membuka meridian rendu dan dunia lagi, dan darah serta tendonnya menjadi lebih jernih dan halus. Wang Quanhuang membawa beberapa orang kuat dan satu benih Tao terkondensasi, dan beberapa orang menggunakan senjata ajaib untuk memasuki kesengsaraan Guntur Aiden. Wang Quanhuang menggerakkan jarinya, dan Aiden terlempar secara acak seperti layang-layang yang talinya putus, meninggalkan bekas berantakan di tanah. Itu darah Aiden. Dulu kamu sangat sombong, tapi sekarang lihat dirimu, apakah kamu terlihat seperti anjing rendah hati yang hanya tahu cara mengemis? Wang Quanhuang melemparkan Aiden ke tanah dan menginjak tangan Aiden. Rasa sakit dari jari hingga jantung menyebar melalui jari dan menyebar ke seluruh tubuh. Meski begitu, Aiden bahkan tidak mengerutkan kening. Bagaimana? Anda mohon padaku? Wang Quanhuang yang merendahkan dan beberapa orang lainnya memandang Aiden dan tertawa. Wajah jelek beberapa orang terpatri dalam di mata Aiden, berubah menjadi penghinaan dan penghinaan. Aiden mencibir, lelucon yang luar biasa. Saya, Aiden, benar-benar tidak tahu apa artinya menjalani kehidupan yang tercela dan apa artinya merendahkan diri. Apakah Anda ingin membunuh atau memenggal kepala? Anda harus melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang baik lebih memilih hancur daripada hancur. Bab 1428, Terobosan. Aiden jatuh ke dalam genangan darah, terengah-engah, tidak bergerak, dan Guntur juga turun beberapa kali selama periode ini. Tidak jauh dari situ, Huo Lai mengepalkan tinjunya. Mereka sudah lama tiba, tetapi mereka telah mengamati di sini. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan dan membiarkan mereka mempermalukan pemuda itu seperti ini? Siapapun yang melihat adegan ini akan marah. Surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini.
Li Jiuxuan mengungkapkan misteri Tianlei, dan Huolei terus diam. Jadi begitu, kesengsaraan guntur ini bukan untuk menembus jiwa yang baru lahir. Lei Xiao juga tiba-tiba sadar. Untungnya, dia dan Huolei sama-sama orang yang telah mengumpulkan Taoisme. Mereka mengira telah mengalami banyak pengalaman dan mengetahui teknik kultivasi dan pencerahan prinsip surgawi, namun kali ini mereka tidak pernah melihatnya dengan jelas. Kesengsaraan guntur surgawi ini bukanlah bencana bagi para praktisi. Huolei juga mendapat pencerahan dan berjongkok di sampingnya untuk terus menonton pertunjukan. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka menyaksikan pertumbuhan seorang anak laki-laki pilihan Tuhan. Jadi, pemuda ini bahkan lebih seperti ini. Li Jiuxuan mengangguk, merasa kehidupan masa depannya sangat menakutkan. Lebih baik dikatakan bahwa ini tentang mengatasi kesengsaraan, dan lebih baik dikatakan bahwa Aiden disukai oleh surga. Mereka yang dikaruniai surga harus menanggung banyak pengalaman dan penderitaan yang berbeda dari orang biasa. Inilah arti dari keberadaan guntur ini. Apa kamu sudah selesai? Apakah ini giliranku? Aiden berdiri perlahan, angin dan awan di atas kepalanya berubah drastis, dan gemuruh guntur menjadi semakin dahsyat. Oleh Anda, Wang Quanhuang tidak menyadari perbedaannya sama sekali dan masih menyombongkan diri atas kemalangannya. Aiden merasakan integrasi kekuatan baru, dan tubuhnya dipenuhi energi mendidih, seolah-olah bisa meledak seperti banjir besar di saat berikutnya. Guntur langit ke-33 jatuh bersamaan dengan mata tajam Aiden, dan semburan cahaya hantu berkumpul, dikelilingi oleh awan keberuntungan, dengan warna merah menyala yang tak berujung. 4 binatang besar, Suzaku, Xuanwu, Qinglong, dan macan putih, turun dan menyerah di kaki Aiden. Phoenix Kirin melayang di samping awan keberuntungan, bersinar kemasan dikelilingi oleh semburan api ilahi dan guntur. Terbungkus api langit, Aiden menerima baptisan yang diberikan oleh surga dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Ketika dia membuka matanya, awan menelan guntur dan melarikan diri, dan binatang mitos itu menyerah. Sepasang sayap emas besar muncul di belakangnya, bersinar terang dan dengan momentum yang besar. Seluruh wilayah bintang Changlan diterangi oleh cahaya, dan Aiden seperti putra dewa tercinta. Tidak, Aiden sendirilah yang terpilih, yang disukai surga, putra Tuhan yang sombong. Apakah Kaisar Abadi akan datang? Cahaya itu belum pernah muncul di wilayah bintang Changlan. Seseorang memandang Chen Weixing dan menghela nafas. Itu adalah dewa yang datang. Itu adalah dewa yang jauh di alam semesta. Orang lain berlutut satu demi satu dan membungkuk 3 kali dan membungkuk 9 kali kepada Chen Weixing. Di bintang berdebu, Li Jiuxuan menunjukkan senyuman, akhirnya. Nirwana dan kelahiran kembali. Huolei dan Lei Xiao juga terpana dengan pemandangan di depan mereka. Sayap apa ini? Sayap emas berkilat di udara, langit di sekelilingnya cerah, awan keberuntungan berkumpul, dan sayap itu membawa kekuatan hukum yang kuat. Itu sayap langit. Sayap langit, yang lahir bersama dengan teknik cahaya agung, dilengkapi dengan hukum ruang dan waktu, serta keberuntungan surga, dan bahkan dapat membuat binatang buas, monster, dan binatang mitos takut dan menyerah. Hanya saja benda ini hanya muncul 1 kali di zaman dahulu, dan yang saya lihat kemudian ada di buku-buku kuno, saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri begitu mengejutkan. Fragmen buku kuno itu bergerak sedikit, dan sepasang sayap muncul dengan jelas di selembar kertas, merekam sayap di langit. Aiden sedikit menggerakkan tangannya dan merasakan tubuhnya bersinar, dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya dikumpulkan di dantiannya. Senjata surgawi Jue, sebuah suara dingin terdengar, dan segala sesuatu disebut tentara surgawi, dan mereka semua menyerang Wang Quanhuang dan yang lainnya. Keempat binatang besar itu melolong dan berubah menjadi 4 sinar kekuatan untuk menyerang mereka. Untuk sesaat, ada kilatan cahaya, keributan di langit, awan bergulung tertiup angin, Wang Quan ingin bergerak, tetapi tidak bisa. Tentara surgawi diberangkatkan, menimbulkan kekhawatiran ke segala arah. Kenapa, kamu tidak terlihat sombong tadi? Aiden perlahan mendekati Wang Quanhuang, dan hanya mengangkat tangan kanannya, dan Wang Quanhuang dipenjara olehnya. Di bawah hukum waktu, Raja Kuan terkejut, dengan kengerian yang luar biasa di matanya, bukankah tingkat kultivasi Anda dihapuskan? Bagaimana mungkin? Aiden, yang telah memasuki kekuatan transformasi dewa, tersenyum kaget, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Phoenix Rebirth. Apakah kamu masih berpikir aku mudah ditindas? Wang Quanhuang awalnya ingin mengatakan sesuatu. Kekuatan Aiden di bawah sayap langit bahkan bisa dikalahkan, jadi mengapa Kaisar Quanhuang menjadi lawannya? Telapak tangan Aiden mengandung kekuatan Taiyin dan membawa hukum guntur dan kilat. Dia menamparkan gerbang kehidupan Wang Quanhuang dengan satu telapak tangan. Budidaya Wang Quanhuang dihapuskan dan tubuhnya meledak hingga mati. Aiden membuang Wang Quanhuang seperti sampah. Melihat beberapa orang lainnya gemetar. Dan kamu. Sebelum dia bergerak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang itu menukik dan mencabik-cabik beberapa orang dalam 2 atau 3 pukulan.
Bahkan orang yang mengumpulkan benih Tao tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah berteriak, Aiden melipat sayap di belakangnya, dan langit cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Dia berhasil selamat dari badai petir dengan selamat. Aiden berkata kepada Not Yuan, terima kasih kepada para senior karena telah membantuku. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal saja. Merasakan fluktuasi klon, sambil menahan kilatan cahaya, Aiden pergi ke Laut Dewa Iblis. Teratai emas dan tubuh Buddha tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di Lautan Dewa Iblis, pertempuran terjadi pada saat yang intens. Namun, Buddha Teratai Emas masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Dewa Sejati dari Lembah Pemakaman Dewa. Di bawah kekuatan Dewa Sejati, dia hanya bisa bertahan secara pasif dan mencari peluang untuk mundur. Tapi bagaimana Dewa Sejati dari Lembah Dewa Pemakaman bisa memberinya kesempatan? Cahaya yang menyilaukan dan cemerlang jatuh dari langit, dan Aiden datang sebagai tanggapan. Lembah Pemakaman Dewa yang abadi. Pasti terasa tidak nyaman jika keinginan abadi yang sejati dihancurkan. Keabadian sejati dari Lembah Dewa Pemakaman tampak sangat jelek. Mereka hanyalah dua remaja yang berbicara dengan arogan, orang biasa. Saya melihat Aiden menepuk bahu Buddha Teratai Emas. Terima kasih atas kerja keras Anda menjelajahi istana bawah tanah. Serahkan sisanya kepada saya. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Buddha Teratai Emas menyatu dengan Aiden di bawah pancaran cahaya putih kemasan. Lembah Pemakaman Dewa yang abadi mengangkat alisnya, seni cloning. Saya tertipu oleh tiruan Anda. Ambil hidupmu. Wangu mengubur Tuhan. Kubah beku. Dalam sekejap, Laut Dewa Iblis membeku, ribuan mil salju turun, dan dengan darah, ribuan mayat keluar dari es dan terbang di depan Aiden. Pedang waktu. Setelah kombinasi tersebut, tingkat budidaya Aiden mendekati tahap tengah kekuatan besar. Dengan tambahan sayap langit, dia seperti harimau dengan lebih banyak sayap, dan tingkat budidayanya meningkat pesat. Pedang panjang itu muncul sebagai tanggapan, bersinar di udara, tidak bergerak sejenak, dan hancur di tanah. Meskipun tingkat budidaya Aiden telah meningkat pesat, dia masih tidak bisa bertarung sendirian. Kali ini dia datang ke Laut Dewa Iblis untuk mendukung klonnya. Hukum waktu. Keabadian sejati dari Lembah Dewa terkubur menyipitkan matanya dan menggunakan hukum guntur surgawi Aiden mendekat dan menyerang dengan pedang lain. Energi pedang berfluktuasi dalam radius ribuan mil, mengguncang seluruh dunia. Bab 1429, Berita tentang Teratai Suci 9 Daun. Detik berikutnya, Dewa Sejati dari Lembah Dewa Pemakaman tidak dapat bergerak. Energi pedang semakin dekat, dan dia merasa tingkat kultivasinya sepertinya telah diambil. Aiden Zhenjian melompat dan menyerang dengan pedangnya menuju keabadian sejati dari Lembah Dewa Penguburan. Aiden memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Aiden hanya muncul selama 7 menit, dan hanya dengan 3 pedang, Lembah Pemakaman Dewa yang abadi tidak dapat bergerak dengan tubuh dan jiwanya selama lebih dari 3 menit. Apakah ini kekuatan untuk menjadi dewa? Aiden melarikan diri, dan Dewa Sejati dari Lembah Pemakaman Dewa sangat marah, sehingga dia mengerahkan Dewa Sejati lainnya untuk mencari Aiden di seluruh bintang. Adapun Aiden, dia berpura-pura duduk di kedai teh, dan iblis kecil di sebelahnya sangat bangga. Ayah, saya merasa kamu jauh lebih kuat. Menurut kemajuan ini, saya khawatir kamu akan mulai berkumpul benih Tao segera. Aiden He meminum teh dengan tenang dan berkata, jangan terburu-buru. Setelah mengatakan itu, matanya tertuju pada pendongeng di meja lain. Setan kecil itu sepertinya telah menerima perintah Aiden dan memuntahkan bola api ke pantat pria itu. Pria itu berteriak dan mengutuk, beraninya kamu menyentuhku jika kamu tidak peduli dengan hidupmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia menelannya kembali. Itu kamu bocah? Hao Weiren melolong, masih dalam keadaan emosi yang intens. Hal menyenangkan apa yang terjadi akhir-akhir ini? Tahukah kamu bahwa Lembah Dewa Pemakaman yang sebenarnya dimainkan oleh saudara ketigaku dan menyelinap di bawah hidung makhluk abadi yang sebenarnya? Masalah ini telah menyebar seperti api, dan dia pasti kehilangan muka. Kakak ketiga telah membuatnya kesal untuk kedua kalinya, ceka-ceka. Hao Weiren mengangkat alisnya. Buddha Teratai Emas melepaskan mereka terlebih dahulu hari itu. Hao Weiren masih sedikit khawatir. Ketika dia mendengar berita itu nanti, dia hampir tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya berkedut. Selain daripada itu, Aiden menyipitkan matanya. Keabadian sejati dari Lembah Pemakaman Dewa berselisih dengannya, dan dia pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri di masa depan. Adapun 13 dewa sejati lainnya, yang memanfaatkan badai petir untuk menyerangnya, dia perlahan akan membalas dendam di masa depan. Hari-harinya panjang. Hao Weiren menggosok jarinya. Kakak kedua, tidakkah kamu ingin menjadi jahat? Aiden segera memberinya 2 pukulan dengan kekuatan penuh. Hao Wei kesakitan dan merasa tingkat kultivasi Aiden telah meningkat. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar bukan manusia. Dia telah mencapai level lain dalam waktu singkat. Saya dalam bisnis berita. Kakak kedua, aku dalam masalah karena melakukan ini. Aiden mengetuk meja dengan tangannya, dan Hao Weiren segera berkata, saya mendengar bahwa Taixuan Sword Immortal memimpin rencana untuk membunuh yang abadi lagi.
Mereka ingin berteman dengan saudara ketiga dan Zai Chen Weixing untuk mengatasi kesengsaraan anak itu. Hao Weiren belum mengetahuinya, tapi Aidenlah yang selamat dari kesengsaraan. Aiden mengangguk. Jiu Xuan Sword Immortal juga dilihat oleh Aiden juga hadir pada hari dia melewati kesengsaraan. Bunuh 14 dewa sejati dan ubah hari. Apapun yang terjadi, saya sangat diperlukan untuk kegembiraan itu. Aiden bergumam pada dirinya sendiri. Aiden akan mencari beberapa senior untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut untuk membunuh yang abadi, tetapi Luo Fusen mengirim pesan dari jarak ribuan mil. Datanglah ke pasar gelap dengan cepat. Untuk apa kau memanggilku? Transmisi terakhir adalah karena Dao Jue Agung, tapi apa yang diberikan oleh Master Pasar Gelap tidak berguna bagi Aiden. Potongan-potongan buku kuno itu bergerak, seolah-olah sedang membimbing sesuatu. Kamu memintaku untuk pergi melihatnya. Aiden bertanya dengan ragu, dan buku kuno yang tersisa bergetar lagi. Aiden kemudian mengirimkan pesan, "Oke, saya akan pergi dalam 2 hari." Setelah Aiden keluar dari Chen Weixing, dia bermeditasi selama beberapa hari lagi. Dia merasa bahwa kultivasinya terintegrasi, dan kemudian dia berangkat ke pasar gelap. Luo Fusen menyambutnya di pintu masuk pasar gelap. "Aiden, kamu di sini." Aiden mengangguk, "Mengapa kamu ingin bertemu denganku?" Mata Luo Fusen bersinar, dan sekilas dia tahu bahwa gadis kecil itulah yang jatuh cinta padanya. "Besok, akan ada kompetisi harta karun di pasar gelap. Datang dan lihatlah." Aiden berubah pikiran dan setuju. Belum ada kabar tentang teratai suci 9 daun. Meskipun hukum kehidupan digunakan untuk melindungi jiwa sejati Melissa terakhir kali, menunda-nunda seperti ini bukanlah suatu pilihan. Pasar gelap memiliki banyak informasi, dan konferensi taruhan dapat membawa keuntungan yang tidak terduga. Pemilik pasar gelap mengundang Aiden untuk minum teh. Saat keduanya bertemu, Aiden benar-benar merasa bahwa budidaya pemilik pasar gelap sepertinya telah meningkat. "Aku masih berhutang budi padamu atas nasihatmu dan manik-manik konsentrasi terakhir kali." Pemilik pasar gelap tersenyum setengah hati, dengan aura jahat. Aiden tidak terlalu peduli, "Tidak ada, tapi menurutku kamu harus memberiku penjelasan." Berbicara tentang penjelasannya, pemilik pasar gelap tidak menjelaskan dengan jelas tentang istana bawah tanah. Memang ada harta karun di sana, namun mereka menemukan sesuatu seperti permainan catur Sansheng. Sangat sulit untuk mengatakannya. Permainan catur Wang Sheng. Saya pikir Anda akan berguna. Aiden berdiri, memanggil pedang Sixiao di tangannya, dan meletakkannya di depan pemilik pasar gelap. "Apakah Anda memata-matai saya?" Menyipitkan matanya, seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan tahap awal, sedikit bergetar. Dengan kemampuan Master Pasar Gelap, ancaman Aiden bukanlah apa-apa. Belum lagi bertanya, "Jika muridku tidak mengkhawatirkan urusanmu, aku tidak akan membuang waktuku." Saya baru saja mendengar bahwa Anda sedang mencari sesuatu yang disebut teratai suci 9 daun. Sepertinya ada berita dalam kompetisi harta karun ini. Teratai suci 9 daun sangat berharga, bagaimana bisa dilelang pada kompetisi harta karun pasar gelap di wilayah Bintang Changlan? Rasanya agak konyol ketika saya memikirkannya. Siapa yang merilis beritanya, Aidening percaya atau tidak? Seseorang dari puncak pegunungan yang tertutup salju di wilayah Bintang Changlan. Setelah pemilik pasar gelap selesai berbicara, Aiden tenggelam. Puncak gunung salju bukanlah galaksi besar di wilayah Bintang Changlan, dan lokasinya juga sangat terpencil. Komunikasi dengan dunia luar sangat sedikit, dan hanya sedikit orang luar yang diizinkan masuk. Di sana turun salju sepanjang tahun dan sangat dingin. Kebanyakan orang di wilayah Bintang Changlan tidak mau pergi ke sana. Tempat sekecil itu yang tidak dipedulikan siapapun akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Jingbao kali ini. Dia juga membawa teratai suci 9 daun bersamanya. Tentu saja aku akan kembali dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Aiden berbalik dan pergi tidak lama kemudian. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, seperti keluarga kerajaan. Selama bencana itu, Wang Quanhuang lah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Jika tidak, Aiden tidak akan membunuhnya begitu cepat pada akhirnya. Kini setelah keluarga kerajaan kehilangan 2 sosok berturut-turut, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan. Yang dia inginkan adalah mengunjungi keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan. Beberapa tetua mengerutkan kening, wajah mereka mengembun, hampir berubah menjadi labu pahit. Wang Quanhuang belum kembali sejak hari itu, tetapi apakah ada yang melihatnya? Para murid menggelengkan kepala, tidak mengetahui keberadaan Wang Quanhuang. Di luar, ada petir, dan istana keluarga kerajaan hancur tak dapat dikenali lagi oleh guntur dan kilat yang tiba-tiba. Di bawah asap, sesosok tubuh perlahan muncul, dikelilingi oleh aura dewa transformasi, mendominasi dan ganas. Wang Quanhuang telah mati di tanganku. Saya di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Aiden menggunakan hukum guntur dan kilat dengan tangan kanannya untuk melemparkan petir ke arah istana lain.
Dia memanggil hukum api dengan tangan kirinya, dan amukan api mengelilingi aula utama terbesar. Aiden, ini kamu lagi. Seseorang yang berkuasa dari keluarga kerajaan berkata, kami belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu benar-benar datang kepada kami. Raja yang kuat memanggil pedang itu dan mengubahnya menjadi cahaya pedang. Dalam sekejap, percikan api berterbangan dan menusuk ke arah Aiden. Bab 1430. Beberapa tetua lainnya dari keluarga Wang juga mengambil tindakan. Dalam sekejap, pedang berkilat, petir meledak, api memenuhi udara, dan kekuatan bertarung mereka dilepaskan sepenuhnya, semuanya mengenai Aiden. Kenapa orang sialan ini ada di sini? Aiden mengambil waktu dan menggunakan hukum waktu dan hukum ruang untuk menyerang gerakan tersebut. Serangan itu tiba-tiba berhenti dan terserap ke dalam lubang hitam ruang dan waktu yang tiba-tiba. Anda? Beberapa tetua keluarga Wang sangat marah hingga mereka tidak dapat berbicara. Apakah kamu mencari kematian ketika kamu menyerang klan yang di siang hari bolong? Kalau begitu saya berani bertanya kepada keluarga besar ini, apakah mereka masih malu untuk menyerang secara diam-diam saat orang lain sedang mengalami kesusahan guntur? Aiden mencibir, dan mengaktifkan seni senjata surgawi, mengubah hembusan udara menjadi belati tajam dan menyerang para tetua keluarga kerajaan. Para tetua mengerutkan kening dan melangkah maju. Beberapa orang bekerja sama untuk menggunakan formasi. Pedang raksasa jatuh dari langit dan menahan semua serangan dari seni senjata surgawi. Orang-orang di luar keluarga kerajaan datang untuk menonton pertunjukan tersebut karena dampak perjuangan tersebut. Ada beberapa orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati, dan mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan. Anak itu, bukankah dia yang membunuh Wang Quansong terakhir kali? Seseorang di antara kerumunan itu mengenali Aiden dan menghirup udara. Ribuan mil di sekitarnya, berpusat di keluarga kerajaan, terpengaruh oleh pertempuran tersebut, dan sekte terkenal juga datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Saya tidak bertemu saudara selama beberapa hari. Saya tidak menyangka bisa menembus jiwa yang baru lahir secepat itu. Xing Wuya menghela nafas dengan emosi di luar keluarga kerajaan. Dia masih tidak melihat dengan jelas apa yang ada di balik Aiden, tapi masa depan Wang Quanhuang lah yang akhirnya berakhir. Ketika Hao Weiren menghadapi hal seperti ini, dia secara alami memilih untuk ikut bersenang-senang. Ceka, Aiden sudah berkali-kali menyinggung keluarga kerajaan. Setelah menonton drama tersebut, tidak ada yang mengambil tindakan. Ketika Aiden menjungkir balikan klan Royal Quan, energi pedang muncul, dan Li Jiuxuan sudah berada di langit di atas klan Royal Quan. Aiden, jika kamu berani melakukan ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Orang kuat yang dipukuli oleh Aiden berteriak dalam hati. Aiden mengucapkan mantra dengan santai, dan nyala api tiba-tiba muncul, dan beberapa istana keluarga kerajaan menjadi reruntuhan. Hari ini, dia baru saja membalas serangan diam-diam dari guntur langit. Adapun untuk memusnahkan keluarga kerajaan, Aiden belum bisa melakukannya. Bagaimanapun, setiap klan besar di wilayah Bintang Changlan memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka untuk mendukung mereka. Dengan kekuatan Aiden saat ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapi apa yang disebut kekuatan kuat itu. Namun, kekuatan-kekuatan besar itu hanya bisa menutup mata dan menyaksikan pemboman rumah-rumah dalam skala besar. Setelah melampiaskannya, Aiden merasa nyaman dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak pergi, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia merasa sepertinya ada biji tao yang kental di dekatnya. Sesaat, dia menatap mata Li Jiuxuan. Orang Tao ini, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Tampaknya Anda telah berhasil selamat dari guntur surgawi jiwa yang baru lahir dan memasuki tahap menjadi dewa. Seperti yang diharapkan, Anda akan menjadi orang yang tangguh di masa depan. Li Jiuxuan tersenyum tipis, dan keduanya terbang berdampingan. Terima kasih, senior, karena telah membantuku menyelesaikan masalah kecil di luar terakhir kali, sehingga aku dapat melewati kesengsaraan dengan ketenangan pikiran di dalam hati. Aiden berterima kasih kepada Li Jiuxuan, jadi dia memperlakukannya dengan sopan. Keduanya terbang lama dengan pedangnya, lalu memilih tempat untuk duduk dan berdiskusi. Selama rencana Suxian, saya tidak melihat senior berpartisipasi. Apa rencana senior yang akan dilakukan kali ini? Aiden sebenarnya telah menunggu ketiga orang itu datang dan mencarinya. Li Jiuxuan mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, dan peta wilayah Bintang Changlan muncul dari meja. Koordinat yang dia sentuh persis di mana 14 dewa sejati berada. Itu tugas kita. Jika orang-orang keras kepala ini tidak bisa disingkirkan, tidak ada yang bisa menerobos ke alam keabadian sejati. Aiden mengangguk. Dia telah memasuki tahap menjadi dewa. Selama dia mulai memadatkan benih taunya, dia perlahan-lahan akan memulai jalan keabadian sejati dia untuk meningkatkannya di masa depan. Selain itu, ke-14 makhluk abadi ini memiliki niat membunuh terhadapnya. Rencana Suxian diluncurkan kembali. Dimanapun saya membutuhkan bantuan, saya akan melakukan yang terbaik. Aiden mengangguk. Wajah Li Jiuxuan menunjukkan kegembiraan. Keduanya melihat ke suatu tempat di peta yang berkedip-kedip.
Peta ini dibuat menggunakan keterampilan khusus, menunjukkan kemampuan dan keberuntungan orang yang ditandai. Semakin besar titik cahayanya maka semakin besar pula kemampuan dan keberuntungan orang tersebut. Dengan kata lain orang tersebut akan hidup lebih lama dan semakin sulit menghadapinya. Koordinat yang berkedip-kedip menunjukkan bahwa di antara 14 makhluk abadi sejati, tampaknya ada makhluk abadi lainnya yang akan jatuh. Mampu menggambar peta seperti itu mungkin membutuhkan banyak usaha dari 9 pedang abadi Xuan. Itu, Aiden mengerutkan kening. Puncak gunung salju. Begitu Li Juxuan mengatakan ini, Aiden harus pergi ke konferensi Jinbao. Di satu sisi, untuk mendapatkan berita tentang teratai suci 9 daun, dan di sisi lain, untuk melihat keadaan keabadian sejati di puncak gunung salju, untuk mempersiapkan rencana selanjutnya. Untuk membunuh yang abadi. Pastikan tidak ada lagi pengkhianat dalam rencana Suxian kali ini. Terakhir kali rencana itu terungkap, orang-orang yang memilih waktu sudah terlalu menderita. Aiden menyaksikan proses ini dan dipenuhi dengan emosi. Li Juxuan mengangguk. Sekitar 3 atau 4 hari kemudian, kami tiba di kompetisi harta karun pasar gelap. Hampir semua orang kuat di wilayah Bintang Changlan hadir. Bagaimanapun, kompetisi harta karun ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan harta karun yang dibawa setiap saat sangatlah langka dan unik. Kali ini, Aiden memilih kompartemen dengan pemandangan yang sangat bagus dan tidak ada yang mengganggunya. Aiden, inilah yang diminta oleh tuannya untuk kuminta agar kau bawakan. Luo Fusen dengan hati-hati memerintahkan orang-orang untuk memindahkan barang-barang itu ke kompartemen Aiden. Aiden mengangguk dan melihat benda itu. Ternyata itu adalah beberapa kantong batu roh. Maaf merepotkanmu, pemilik pasar gelap senior. Aiden berbasa-basi sedikit dengan Luo Fusen dan berjalan ke bawah untuk melihatnya. Orang-orang dari Starry Sky Diary telah mengatur untuk mengamati pergerakan semua orang selama kompetisi. Jika ada masalah, mereka pasti akan mendapat kabar secepatnya. Aiden bertemu Bai Yue lagi, dan keduanya saling memandang, tetapi Bai Yue berbicara lebih dulu, saya mengingatkan Anda bahwa pohon itu besar dan menarik angin. Saya tidak melihat Anda beberapa hari terakhir ini, tapi ada beberapa kebisingan. Untungnya, keluarga kerajaan hanya menghancurkan beberapa rumah. Jika tidak, jika diselidiki, Anda pasti akan mendapat masalah lagi. Ketika Bai Yue berbicara, dia tampak familiar. Aiden tidak bisa menebak niatnya sama sekali, jadi untungnya dia mengabaikannya. Bai Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sudah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, itu adalah pilihan anak itu sendiri untuk mendengarkan atau tidak. Kematian Wang Quanhuang tidak menyebabkan gelombang besar di daerah sekitarnya. Klan Wang Quan tampaknya menganggap berita itu agak memalukan, dan mengumumkan bahwa Kaisar Quanhuang menjadi gila selama pemurnian tertutup, dan akhirnya meridiannya meledak dan mati. Tidak ada yang peduli apakah berita itu benar atau salah, tetapi setelah menjadi pusat perhatian ini, berita itu kembali sunyi. Aiden menghajar semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi harta karun. Xing Wuya juga melihat Aiden dan berjalan ke arahnya. Apakah kamu juga tertarik dengan bayi-bayi ini? Aku akan pergi ke puncak gunung yang tertutup salju sebentar lagi. Aku tidak sengaja mendengar tentang kompetisi harta karun ini. Jika ada harta karun dari puncak gunung yang tertutup salju, aku akan datang dan melihat-lihat. Bersambung.